Man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi kemudian dia nggak mau nuntut ilmu, dia bukan bertobat. Apa kaitannya? Kesalahan kita sering muncul karena ketidaktahuan kita. Tuntut ilmu agar kemudian tidak terulang kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa kembali bertemu, melanjutkan kajian-kajian kita. Masih dalam pembicaraan pencucian batin. Kali ini kita akan membicarakan bagian keempat, bagian terakhir dari apa yang disampaikan ulama dengan iksilu arba'an bi arba'in. Cucilah oleh kamu 4 hal dengan 4 sesuatu. Bagian keempat adalah wa dzunubakum bitaubati ila maulakum. Cucilah dosa-dosa kamu dengan taubat kamu kepada Allah. Kita manusia makhluk yang memiliki bukan hanya akal, tapi juga nafsu. Allah berikan kepada kita potensi akal, tapi Allah juga berikan kepada kita potensi nafsu. Kalau malaikat baik dan terus baik, itu wajar. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kata Al-Quran. Allah tegaskan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Itu wajar. Karena malaikat hanya diberikan potensi akal. Kalau kemudian kita melihat dan menemukan binatang sering atau selalu melakukan kejelekan, itu juga wajar. Karena binatang hanya diberikan Allah potensi nafsu. Sementara kita manusia, Allah beri potensi akal dan potensi nafsu. Di potensi nafsu inilah kemudian ternyata bukan hanya nafsu yang baik, tapi juga ada nafsu yang jelek. Ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jelek, kemaksiatan, keburukan, ammarah bisu. Nafsu ini kemudian yang mendorong seseorang menentang Allah. Nafsu ini kemudian yang memanipulasi hukum-hukum Allah. Maka muncul kemaksiatan. Maka muncul perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Kita menyebut dengan dosa. Dzambun. Imam Ghazali bagus sekali mendefinisikan dosa. Simple tapi kemudian sangat bisa kita pahami dengan baik. Apa itu dosa? Kullu ma huwa mukhalifun li amrillah fi fi'lin aw tarkin. Segala sesuatu yang menyalahi terhadap perintah Allah. Apakah perintah kerjakan atau perintah tinggalkan? Ada 2 perintah. Kerjakan, tinggalkan. Fi'lin, tarkid. Ketika berbeda, berlawanan dari perintah, apakah perintah kerjakan atau perintah tinggalkan, itulah dosa. Simple, mudah dipahami. Kullu ma huwa mukhalifun li amrillah. Setiap sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Kenapa ada penentangan? Kenapa ada penyalahan perintah
Disinilah kekuatan nafsu amarah, bisu khususnya berperan. Maka muncul berbagai aktivitas, kegiatan-kegiatan yang di luar syariat. Kita menjadi sepenuhnya itu. Maka kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita mengaku bersalah. Kita menyadari banyak dosa. Karena saya mengatakan kita sering melakukan kesalahan. Cuci dosa-dosa itu. Bersihkan dosa-dosa itu dengan taubat kepada Allah. Taubat itu secara bahasa artinya rujuk, kembali. Kembali dari perbuatan jelek ke perbuatan baik, itu kata ulama. Inti taubat adalah perubahan sikap. Ini harus kita pahami betul. Bukan istighfar saja. Istighfar itu hanya pengantar taubat. Kalau ada orang beristighfar tapi aktivitasnya tidak berubah, aktivitas yang tidak baik. Kalau ada orang beristighfar tapi dosanya tetap dilakukan, dia belum bertobat, dia hanya berzikir. Kenapa? Karena istighfar itu bagian dari zikir. Kalau Anda mengatakan Allahu Akbar, itu zikir, namanya takbir. Kalau Anda katakan subhanallah, itu zikir, namanya tasbih. Anda bilang la ilaha illallah, itu zikir, namanya tahlil. Banyak zikir. Ya. Istighfar itu zikir. Dia hanya menjadi pengantar, medium untuk taubat. Bukan taubat itu sendiri. Ini yang penting kita pahami betul. Oleh Rasul dikatakan taubatnya pendusta. Pemirsa, taubatnya pendusta kata Rasul fi atraf lisani, di ujung lisannya. Hanya di ujung lisan. Apa itu? Istighfar. Cuma itu. Perubahan sikapnya nggak ada. Itu bukan taubat. Nah, sekali lagi, taubat adalah perubahan sikap. Rasul pernah nanya, atadruna manit taib. Tahukah kamu, kata Rasul, siapa orang bertaubat? Sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Coba kita akan bicarakan karakteristik orang bertaubat. Satu, kata Nabi, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi kemudian dia nggak mau nuntut ilmu, dia bukan bertobat. Apa kaitannya? Kesalahan kita sering muncul karena ketidaktahuan kita. Tuntut ilmu agar kemudian tidak terulang kesalahan tersebut. Satu. Yang kedua, wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat, kata Rasul, tapi dia tidak tambahi ibadahnya, tidak dia tambahi amaliyahnya, dia bukan bertobat. Kok kena begitu? Wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasul. Ikuti kejelekan, ikuti dosa itu dengan kebaikan-kebaikan, dia akan menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Dia banyaki, dia diperbanyak, dia akan tambah terus kebaikan-kebaikan untuk menutupi kejelekan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi kemudian dia tetap masih bermusuhan, tetap tidak tegur sapa, bukan orang bertobat, kata Nabi. Berhenti itu permusuhan, baru tobatnya benar. Yang keempat, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi kemudian dia tidak merubah cara berdandannya, tidak merubah cara berpakaiannya, Rasul menyatakan falaysa bitaibin, dia belum bertobat. Rubah dandanannya, rubah cara berpakaiannya ke syar'i, ke sesuai dengan tuntutan syariat, sesuai dengan tuntutan hukum-hukum Islam. Islam tidak melarang orang berdandan. Islam tidak melarang orang berpakaian secara modis, tapi Islam mengatur cara. Maka ketika orang bertobat, cara berdandan, cara berpakaian, rubahnya. Tidak lagi dia menampakkan auratnya. Itu penting. Sekali lagi, Islam bukan menghalangi orang mengikuti mode. Tidak. Islam mengatur mode itu sesuai dengan aturan-aturan syariat. Yang kelima,
wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat kata Rasul tapi dia tidak ganti teman-temannya, dia belum bertobat. Teman yang mana? Teman yang ngajak dia itu. Teman yang ngajak dia mabok itu. Teman yang ngajak dia tidak salat itu. Udah, ganti itu. Jangan lagi berteman dengan orang-orang seperti itu. Kalau dia bertobat tapi kemudian masih berteman dengan orang yang mengajak dia maksiat, belum lagi dia bertobat kata Rasul. Ganti. Dengan yang baik, yang mendidik, yang membawa kepada kemaslahatan kehidupannya. Yang keenam, man taba wa lam yughayyir khuluqahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat tapi dia tidak merubah akhlaknya, tidak merubah kelakuannya, tidak merubah karakteristiknya. Tentu akhlak, karakteristik, perlakuannya tidak baik, yang harus dirubah. Buang sifat-sifat tercela. Ganti akhlaknya. Dari akhlak sayyi'ah, jelek, menjadi akhlak karimah, mulia. Dari akhlakul mazmumah, tercela, menjadi akhlakul mahmudah, terpuji. Dirubah. Itu baru bertobat. Yang ketujuh, wa man taba wa lam yati firasahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat kata Rasul tapi dia tidak gulung tikarnya. Apa maksudnya? Dia nggak bangun malam untuk ibadah. Rasul menyatakan belum bertobat lagi dia dengan benar. Tobat harus diikuti dengan salat malam. Kenapa? Setiap malam di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Apa yang Allah ingin dengarkan? Permohonan maaf dari si hamba. Dia gulung tikarnya kata Rasul. Dia bangun di ibadah malam. Yang terakhir, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin. Siapa yang bertobat namun kemudian dia tidak mau bersedekah, dia belum bertobat lagi kata Rasul. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang kemudian Allah hapuskan dengan sedekah. Kedermawanan itu sangat mendekatkan cepat seorang kepada Allah. Kedermawanan adalah sifat Allah yang kemudian harus kita ikuti. Takhallaku bi akhlaqillah, kata Rasul, berakhlak kamu seperti akhlaknya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, cuci dosa kita dengan taubat kita. Cuci kesalahan kita dengan taubat kita kepada Allah, ya, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa kata Rasul sama seperti orang yang tidak punya dosa. Mudah-mudahan hati kita bersih dari dosa-dosa kita, kehidupan kita bersih dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi kebaikan untuk kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.